تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang saya mau pertanyakan ini Ustaz, anak tadi sholat subuh, di mana salah satu saf itu masih bisa diisi, bahkan sampai 2 orang. Tapi ada salah satu pengurus masjid yang membuat saf baru. Bagaimana hukum orang yang tersebut ini Ustaz? Syukran jazakallah. Ya barakallahu fiik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan masalah shaf salat ya. Sebenarnya shafnya itu kalau dirapat-rapatin masih bisa 2 orang masuk. Tapi ternyata ada yang bikin shaf baru di belakang. Iya. Ini shaf baru di belakang ini apa hukumnya? Jawabannya, satu orang yang mengisi shaf baru di belakang, kalau masih ada kosong di depan, lalu dia bikin shaf baru dan dia sendiri di situ, itu dia kena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata khalfas shaffi munfaridan. Tidak ada salat di belakang shaf sendirian. Dan itu kata sejumlah ulama, itu artinya salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah. Tapi kalau misalnya dia bikin shaf di belakang dan dia bukan sendiri, ada beberapa orang, maka ini hukum shafnya hanya kena satu pembahasan, dia tidak mengisi shaf yang masih kosong. Dan itu menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi memerintah untuk mengisi shaf yang kosong. Kata beliau, suddul khalal, isilah celah-celah yang kosong di shaf. Itu kan perintah. Dasar perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Nah, dia lalai bikin shaf sendiri di belakang. Tapi karena dia 2 orang, sudah terhitung satu shaf. Dan salatnya syah dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan ini pertanyaan bagus ya, karena ini dari hal-hal yang keliru yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi sholat itu harus kita jiwai ya maknanya. Makna sholat itu ada makna kebersamaan. Kita cinta dekat dengan saudara kita. Jadi kalau ada yang kosong-kosong seperti itu nggak boleh kita acu-acu ya. Nah, ini yang kadang maksudnya acu-acu itu kadang di sholat berpengaruh di tempat lain gitu. Di luar tempat sholat. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita isi, kita bisa berbuat baik di situ, kita acukan juga. Akhirnya di luar sholat. Nah, itu punya pengaruh-pengaruh ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sekelompok sahabat yang terlambat dari menghadiri sholat berjamaah. Kata beliau, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Terus menerus suatu kaum dia terlambat hadir sholat sampai Allah mengakhirkannya. Sampai Allah mengakhirkannya. Jadi di perkara selain sholat pun diakhirkan. Terlambatlah dia menikah, dia bisnis terlambat latok bisnisnya, ya kan? Kemudian dia misalnya ada urusan, terlambat selesai urusannya. Gara-gara dia terlambat, sering terlambat hadir sholat apa? Berjamaah. Jadi itu kadang memberi pengaruh-pengaruh. Jadi kalau kita benahi hal-hal yang penting seperti itu, maka insyaallah ta'ala itu dari sebab hal yang menata dan memperbaiki dari kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam.